Dok, saya ada dapat di TikTok video yang mengatakan jangan makan malam di atas jam 8 karena jam 8 sampai jam 4 subuh adalah waktu bagi saluran cerna menyelesaikan pencernaan yang sebelumnya dan waktunya istirahat. Kalau Anda makan malam di atas jam 8 malam, maka makanan Anda tidak dicerna sehingga terjadi pembusukan di usus. Ah, kalau kita lihat dari isi statementnya, kelihatannya ini bukan dari orang medis, ya. Kelihatannya bukan dari orang medis dan apa tidak belajar biologi ya? Karena ini sebenarnya ilmu biologi ya. Lebih spesifiknya ilmu fisiologi tubuh manusia, cabang dari ilmu biologi. Klaim seperti ini bukan hanya salah, tapi juga bisa menimbulkan misleading, terutama bagi masyarakat awam. Ya, kasihan orang awam nih kalau kayak gini. Mari kita bahas. Yang pertama, klaim pencernaan istirahat di malam hari. Ini tidak benar, ya. Ini tidak benar. Sistem pencernaan tidak mengenal waktu istirahat seperti karyawan, ya. Organ-organ seperti lambung, usus halus, pankreas, dan hati tetap aktif bekerja selama 24 jam. Memang begitu yang Allah ciptakan dan Allah tetapkan ya. Subhanallah. Pergerakan usus, produksi enzim, itu diatur oleh sistem saraf otonom, bukan oleh jam dinding. Sistem saraf otonom itu bekerja secara otomatis, sesuai namanya, autonom ya. Kerjanya tidak diatur oleh kesadaran atau kemauan kita. Yang kedua, klaim makanan yang dikonsumsi pada malam hari tidak dicerna. Ini juga tidak benar. Ini tidak benar. Setelah makan, tubuh secara otomatis mengaktifkan proses pencernaan. Makanan tetap diproses dengan urutan normal di lambung 2-4 jam, di usus halus 4-5 jam, di usus besar 12-24 jam. Bahkan saat tidur, aktivitas lambung dan usus itu tetap berjalan. Tetap bekerja. Fase yang disebut interdigestive motility atau migrating motor kompleks, nah itu tetap berjalan. Nah, ini pelajaran biologi loh, ilmu fisiologi tubuh manusia ya. Yang ketiga, klaim makanan akan membusuk di usus. Ini juga tidak benar, subhanallah. Yang namanya pembusukan itu adalah proses patologis, bukan bagian dari pencernaan normal. Hal ini hanya terjadi jika ya pembusukan itu hanya terjadi jika satu ada obstruksi atau penyumbatan pada usus. Nah, ini kan proses patologis, proses penyakit. Yang kedua, gangguan peristaltik yang berat pada usus. Atau misalnya kalau ada infeksi, ada tumor, atau ada iskemia pada satu segmen atau bagian usus. Pada kondisi tubuh sehat, makanan dihancurkan, diserap, dan sisanya yang tidak dibutuhkan dibuang, bukan membusuk. Ini aneh pertanyaannya nih, pernyataannya ini. Nah, bagaimana sistem pencernaan bekerja saat malam hari? Pada saat kita tidur, aktivitas saraf simpatis kita menurun. Maka yang aktif itu adalah sistem saraf parasimpatis. Ini saraf simpatis dan parasimpatis ini kan bagian dari saraf otonom. Waktu kita tidur, yang aktif itu sistem saraf parasimpatis. Nah, sistem saraf simpatis itu mengaktifkan pencernaan. Memang seperti itu, dia kawannya itu pencernaan itu diatur dipersarafi oleh sistem saraf parasimpatis. Jadi pencernaan tetap berjalan pada saat malam hari. Lambung mengosongkan isinya ke usus halus, usus besar melakukan gerakan ringan untuk memindahkan sisa makanan dari atas sampai ke bawah. Ya, memang ada ritme alami hormonal yang itu mempengaruhi metabolisme ya, seperti insulin, grelin, leptin. Namun tidak berarti tubuh berhenti mencerna makanan pada malam hari. Yang diatur itu ritmenya. Yang diatur ritmenya itu adalah efisiensi metabolismenya, bukan pencernaan total. Jadi kesimpulannya, makan malam di atas jam 8 menyebabkan makanan membusuk karena sistem pencernaan berhenti bekerja, itu tidak benar, ya. Itu tidak benar. Faktanya adalah sistem pencernaan tetap bekerja 24 jam. Nah,
Sebagai penutup, tubuh kita bukan mesin mati setelah jam 8 malam. Tubuh tetap bekerja, termasuk untuk mencerna makanan. Buat masyarakat, hati-hati ya kalau menonton video TikTok atau dari media sosial lainnya ya. Zaman sekarang ini sistem informasi itu begitu terbuka. Semua orang bisa bicara dan mencoba mempengaruhi orang. Mereka inilah yang disebut influencer ya. Pesan saya, bila Anda menerima suatu informasi, maka lihatlah siapa yang menyampaikannya. Apa dia orang yang berkompeten? Dia orang yang berkompeten atau tidak di bidang yang dia bicarakan itu. Kalau Anda pakai prinsip jangan lihat siapa yang bicara, tapi lihat apa yang dia bicarakan. Oke, prinsip ini ada tempatnya, ya, ada tempatnya, tapi tidak bisa diterapkan pada semua keadaan. Kalau Anda punya kompetensi menilai isi materi atau konten yang dibicarakan, maka itu bagus. It's okay. Tapi kalau tidak, maka bertanyalah pada ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Apa yang dibahas dalam pertanyaan yang disampaikan tadi ya? Sebenarnya itu tentang ilmu fisiologi tubuh manusia ya. Itu bagian dari ilmu biologi. Kalau biologi itu kan umum ya. Anak SD, SMP, SMA juga belajar biologi secara umum. Cuman kalau fisiologi tubuh manusia ini memang lebih spesifik dipelajari orang-orang yang atau profesi yang menangani manusia seperti kami para dokter. Kalau ilmu ini tidak dikuasai, bagaimana mungkin bisa keluar dan mengobati orang sakit, sedangkan fungsi tubuh normal aja tidak tahu, tidak ngerti kan? Termasuklah memberi penjelasan ke publik seperti tadi itu. Ilmu fisiologi tubuh manusia itu dimanapun isinya sama. Mau belajar di Eropa, di Afrika, di Timur Tengah, di Cina, di Amerika, di Australia, isinya sama. Karena itu ilmu tubuh manusia. Fungsi tubuh manusia itu di seluruh dunia sama. Maka ilmu fisiologi tubuh manusia itu bersifat universal. Makanya aneh kalau ada orang yang bicara tentang ranah ilmu fisiologi tubuh manusia, tapi beda. Ya, ajaib. Demikian. Wallahu a'lam bishawab.